Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Di hari Minggu yang indah ini kita boleh berkumpul kembali di rumah kita masing-masing. Dan marilah kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berfirman di antara kita. Mari kita bersama-sama deklarasikan firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Mendesak Tuhan. Kita mau minta kepada Tuhan Allah Bapa kita segala yang kita perlukan, pertolongan, perlindungan, bahkan apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Allah Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Mari kita bersama-sama membaca kitab Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang yang menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan juga urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah kami semakin mengenal Engkau Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkuasalah atas kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, sungguh sukacita kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita perlu semakin mengasihi firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Yesaya pasal 62 tadi kita ambil dari kitab Perjanjian Lama tentunya, ya. Dan kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama itu banyak bahasa-bahasa sastra yang dipakai, yang kadang-kadang mungkin tidak mudah dimengerti kalau kita tidak merenungkannya. Ya, bahasa sastra itu contohnya misalnya di dalam bahasa Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Memang kalau dipikir-pikir, mungkin kita bisa ambil analoginya, ya. Oh, kalau berakit ke hulu itu kan melawan arus, ya, lebih sulit, ya. Jadi memang ada perjuangan yang harus dilakukan. Tapi sebetulnya bahasa sastra itu tidak bisa ditafsirkan seperti itu, karena seringkali hanya karena bunyinya saja yang mirip, ya, sehingga itu dipakai untuk sebagai peribahasa. Nah, di dalam Yesaya 62 tadi, ya, Yerusalem disebut dikelilingi tembok. Ya, kita perlu mengerti bahwa Yerusalem ini adalah kota Tuhan. Ya, ini adalah gereja Tuhan yang dikelilingi oleh tembok. Tembok berbicara tentang perlindungan Tuhan yang memberikan rasa aman, yang menjauhkan kita dari bahaya serangan musuh.
Ya, demikian juga dengan kehidupan gereja Tuhan, kita ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa atas segala yang di sorga dan yang di bumi. Sungguh kita bersyukur mengenal Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus, saudaraku yang Tuhan kasihi. Nah, Alkitab ini adalah janji Tuhan. Ya, saudara, kita perlu mengerti bahwa Alkitab itu bukan sekedar hukum Tuhan. Ya, Alkitab ini berbeda dengan kitab suci yang lain. Ya, saudara percaya bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi? Saudara percaya bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Orang lain juga percaya, saudaraku yang Tuhan kasihi. Ya, tetapi Alkitab ini beda. Tuhan kita itu beda. Ya, saudaraku yang Tuhan kasihi. Karena Alkitab ini penuh dengan janji-janji Tuhan. Itu sebabnya disebutnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena seluruh Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah janji-janji Tuhan yang diberikan kepada umatnya, kepada orang yang percaya. Ya, itu sebabnya kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kita perlu meresapi firman Tuhan, bahkan kita perlu melakukan firman Tuhan. Karena itu adalah janji-janji Tuhan. Dan pagi hari ini, saudaraku, kita mau lihat janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Ya, bahwa kita ini adalah disebutkan orang yang percaya itu bukan cuma sekedar sebagai pengikut. Bukan hanya sekedar umat, tetapi kita ini disebutnya anak-anak Allah. Dan Allah kita itu adalah Bapa kita. Wow, ini luar biasa, saudaraku. Kita boleh menyebut Allah kita itu sebagai Bapa. Ya, Bapa kita yang di surga. Wah, luar biasa. Surga itu adalah tempat kita. Ya, pada saat kita dipanggil Tuhan nanti, kita akan pulang. Kita akan pulang ke rumah kita. Rumah kita di mana? Di surga. Karena itu adalah rumah Bapa. Lalu bagaimana yang lain? Yang lain nggak tahu kemana. Ya, kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, ya nggak bisa pulang ke rumah Bapa. Ya, mungkin cuma indekos saja gitu ya. Ya, saudaraku yang Tuhan kasihi, hubungan kita dengan Allah Bapa kita itu adalah seperti Bapa dan anak. Apa bedanya, saudaraku yang Tuhan kasihi, sebagai umat dan sebagai anak? Ya, bedanya jauh, saudaraku yang Tuhan kasihi. Kenapa? Karena anak itu punya hak. Ya, saya punya anak. Ketika ada kebutuhan uang SPP, uang kuliah, ya, dia memberitahu, Papa perlu bayar uang SPP. Ya, sebagai anak, dia percaya ayahnya atau ibunya akan mencarikan uang, ya, karena itu adalah hak dia sebagai anak. Ya, orang tua berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ya, apakah dia khawatir? Mungkin dia khawatir kalau dia tahu bahwa ayahnya tidak punya uang. Ya, tapi bagaimanapun juga siapa yang harus bertanggung jawab? Pada akhirnya tetap ayahnya. Ya, karena memang itulah tanggung jawab dari seorang ayah atau seorang bapak. Demikian juga Bapa di surga, saudara yang Tuhan kasih. Hubungan atau relasi kita dengan Allah kita adalah seperti hubungan Bapa dan anak. Makanya itu kita sebut dia sebagai Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Wah, ini sebutan yang luar biasa, saudara. Ya, saudara bayangkan kita punya Allah Bapa yang maha kuasa, maha besar, maha agung, maha segala-galanya, dan kita sebut dia sebagai Bapa. Ya, masa Bapa akan membiarkan anak-anaknya terlantar? Masa Bapa akan membiarkan anak-anaknya kekurangan? Ya, janji Tuhan diberikan kepada orang yang percaya, ya, bahwa Tuhan itu adalah Allah El Shaddai yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Dan kalau dia berjanji, saudaraku, dia pasti akan menepati. Ya, Allah kita itu bukan seperti penyanyi dangdut, ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ya, bulan madu hanya janji. Ya, nggak seperti itu, saudaraku yang Tuhan kasih. Dia berjanji, dia pasti akan menepati. Nah, bagaimana kita lihat tadi di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem,
telah kutempatkan apa? Pengintai-pengintai. Ya, di dalam terjemahan lain dikatakan pengintai ini watchman atau pengawal atau penjaga atau pengawas. Ya. Percayalah saudaraku, ada Tuhan yang menjaga kita. Ada malaikat, firman Tuhan katakan ada malaikat yang berkemah di sekeliling kita untuk menjaga kita. Nah, misalnya saudara pada malam hari karena terbangun dan ingin ke belakang, ya, lalu saudara pergi ke kamar mandi, dan ketika saudara berjalan ke kamar mandi, saudara merasa bulu kuduk merinding dan ada yang mengikuti kita di belakang. Apa yang terpikir oleh kita? Ya, apa yang terpikir oleh saudara kalau saudara mengalami hal seperti itu? Sebagian orang mungkin berkata, setan, hantu. Ya, wah rupanya kalau kita berpikir seperti itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan ada malaikat yang menjaga kita. Ya, saudara cukup katakan terima kasih malaikat, engkau sudah menjagaku. Ya, terima kasih untuk perlindunganmu. Ya, puji Tuhan saudaraku, itulah malaikat penjaga kita. Ya, kita percaya kita punya malaikat yang menjaga di belakang kita, ya, di dalam kehidupan kita. Mungkin kita kadang tidak sadar, saudara, ya, kita bisa terlepas dari bahaya, kita bisa selamat dari sebuah kecelakaan yang sangat hebat, ya, kita bisa lolos dari maut dan sebagainya, ya, karena ada peran malaikat yang tidak kelihatan, ya, tetapi sebagai orang percaya kita ada penjaga-penjaga yang senantiasa melindungi kita. Dan itulah pertolongan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kenapa saudaraku Tuhan begitu menjaga kita? Ya, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, Dia perintahkan malaikat-malaikat untuk menjaga. Kenapa? Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, Dia punya rencana yang indah di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Dan Dia tidak akan biarkan rencananya itu gagal. Dia akan pastikan bahwa saudara dan saya akan mencapai tujuan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan biarkan hidupmu terlena, jangan biarkan hidupmu jauh dari janji-janji Tuhan. Kita perlu menjaga janji-janji Tuhan itu supaya kita bisa ingat, kita bisa minta sebagai anak, ya, minta kepada Bapaknya. Dan saudaraku yang Tuhan kasih, orang kalau merasa dirinya berharga, pasti beda perilakunya. Ya. Orang yang merasa dirinya berharga di hadapan Tuhan, pasti berbeda, saudaraku. Ya. Dia tidak hanya sekedar hidup, tetapi dia menghidupi apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, supaya kita apa? Minta, mendesak Tuhan, ya, minta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, ya. Kenapa saya berani berkatakan demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, ya, dalam perumpamaan seorang janda yang punya masalah dengan hakim, ya, dia datangi hakim itu dan terus dia minta, ya. Ini namanya doa yang bertalu-talu, ya, bukan doa yang bertele-tele. Ya, kita harus bisa bedakan, saudaraku, doa yang bertalu-talu dengan doa yang bertele-tele. Ya, kalau doa yang bertele-tele itu misalnya, ya, saudara minta sesuatu kepada Tuhan, ya, lalu saudara berdoa berulang-ulang, tapi sudah sambil nggak berpikir lagi, ya, cuma sekedar diulang-ulang. Nah, itu namanya bertele-tele, ya, ngomongnya panjang lebar tetapi nggak jelas juntrungannya. Ya, tapi doa yang bertalu-talu itu adalah doa yang dinaikkan, diminta kepada Tuhan terus-menerus dengan gigih, dengan percaya, terus percaya Tuhan akan menjawab, terus percaya Tuhan akan menolong kita. Ya, itulah doa yang bertalu-talu. Ya, dalam perumpamaan yang lain Tuhan Yesus juga berkata, ketika ada seorang yang membutuhkan roti karena ada tamu di rumahnya, dia ketok-ketok pintu rumah saudaranya untuk meminjam roti.
ya, tidak didengar, dia ketok-ketok terus, dia panggil-panggil, dia minta, ya. Pada akhirnya pemilik rumah itu akan bangun dan memenuhi apa yang dibutuhkannya. Itulah doa yang bertalu-talu, saudaraku yang Tuhan kasihi. Seringkali banyak orang berdoa meminta sesuatu, dan di akhir doanya dia berkata, ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya, kedengarannya rohani, saudara. Tapi sebetulnya ini belum tidak rohani. Ya, kalau ungkapan itu, ucapan itu disampaikan dengan tanpa iman. Ya, banyak orang berdoa, lalu setelah itu berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, dalam hati, wah kayaknya Tuhan gak jawab. Kayaknya Tuhan gak bisa menolong saya. Ya, ini namanya bukan dengan iman, saudara. Ya, beda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Meskipun kalimatnya mungkin kedengarannya sama, ya, biarlah kehendak-Mu yang jadi, ya. Karena apa yang Tuhan Yesus minta, apa yang Tuhan Yesus doakan, dia tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, ya. Itulah doa yang dinaikkan dengan iman, ya. Biarlah kehendak-Mu jadi, artinya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kalau kita minta sesuatu, kita berdoa sesuatu, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya pasti kehendak Tuhan tidak akan jadi, ya. Karena yang kita minta hanya untuk memuaskan nafsu kita. Ya. Yakobus katakan, kenapa doamu tidak dijawab? Karena apa yang kamu minta hanya untuk memuaskan nafsumu. Ya. Tetapi kalau kita minta apa yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sejalan dan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, kita percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita. Itu sebabnya saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan, kita minta, kita mau berdoa dengan sepenuh hati, ya, karena Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita, doa-doa anak-anaknya, ya. Dan seperti yang kita baca di dalam Yesaya 62 ayat yang ke-7, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Wah, ini luar biasa, saudaraku yang Tuhan kasihi. Ya, ayat yang ke-6 tadi, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Jadi saudara dan saya jangan diam saja. Ya, kita harus tagih janji Tuhan itu. Kita harus desak Tuhan, kita minta Tuhan, ya, ingatkan Tuhan. Ya, masa sih Tuhan lupa? Ya, dia nggak pernah lupa, tetapi dia suka untuk diingatkan. Dia suka kalau kita anak-anaknya menagih janjinya, ya. Bahkan seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-7, janganlah biarkan dia tinggal tenang, ya. Buat Tuhan itu gelisah, ya, kalau dia belum menjawab doa kita, ya. Kalau saudara bisa berdoa seperti ini, wah luar biasa, saudaraku, pasti doa kita dijawab oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan gelisah kalau nggak menjawab doa kita, ya. Karena doa itu dinaikkan dengan bertalu-talu, dengan mendesak Tuhan. Minta janji Tuhan, percaya bahwa sebagai anaknya, kita berhak akan janji Tuhan. Sama seperti anak kecil, saudaraku yang Tuhan kasihi. Ya, memang kita perlu banyak belajar dari anak-anak soal iman, saudara. Ya, kalau seorang ayah berjanji kepada anaknya, ya, nah nanti kalau libur, ya kita akan jalan-jalan. Ya, kita akan piknik, kita akan pergi ke pantai, kita akan bersenang-senang. Ya, seorang anak akan ingat janji orang tuanya itu. Ya, setiap saat dia akan ingatkan ayahnya, Pak, kapan kita pergi? Kapan kita jalan-jalan? Wah, ini kalau masa corona begini agak sulit pergi, bukan? Ya, tapi nggak salah, ya. Anak itu mengingatkan janji ayahnya. Kenapa? Ya karena ayahnya pernah berjanji dan dia percaya ayahnya akan menepati janjinya. Demikian juga kita kepada Tuhan. Ya, kita harus belajar dari seorang anak. Ya, kita minta kepada Tuhan karena kita adalah anaknya, anak yang dikasihi. Dan kita datang pada Tuhan, Tuhan, aku minta, aku butuh Tuhan. Dan
Kita percaya, saudaraku yang Tuhan kasihi, Allah kita itu adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan menepati janjinya, ya, sesuai dengan firman. Kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ya, Tuhan Yesus katakan, mintalah apa saja yang kamu butuhkan, maka kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa, bukan saudaraku yang Tuhan kasihi, ya. Itulah Tuhan kita yang berkuasa. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Allah kita yang dahsyat dan berkuasa itu, ya, akan memenuhi janji-janjinya, menolong kita, melindungi kita, bahkan mencukupi segala kebutuhan kita. Allah El Shaddai yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan percaya Engkau adalah Allah Bapa kami yang baik. Ya Aba, ya Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu dan berseru kepadamu Tuhan. Kami minta apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami minta apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami Tuhan. Kami minta apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau akan mencukupi segala kebutuhan kami, bahkan lebih daripada apa yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu. Kami mengucap syukur dalam segala perkara yang sudah Kau kerjakan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik sesuai dengan janji. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita akan mempersiapkan diri untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus sendiri yang telah menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya untuk menebus segala dosa dan kesalahan saudara dan saya, bahkan seluruh umat manusia. Kita mengucap syukur karena Dia sudah memberikan jalan pengampunan dosa, Dia sudah menebus kita, Dia sudah menyediakan tempat bagi kita, ya, bahkan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita percaya dan kita mau ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Bahkan juga kita percaya lewat bilur-bilur Yesus, ya, segala sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan mari kita bersama-sama ambil bagian, dan sebelumnya kita akan baca firman Tuhan. Dari gelap akan terbit terang. Pegang roti di tangan dan angkat tinggi-tinggi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah menyerahkan tubuhnya dipecah-pecahkan, dan Dia sendiri berfirman, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, berbuatlah senantiasa menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama makan tubuh Kristus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu diambilnya cawan dan Dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah senantiasa menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama minum darah Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, reshekaya ralama takana ralama lama shikaya ralama Yesus. Dikara lama shikaya rapa tekara lama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sudah menebus kami Tuhan. Kau sudah memberikan jalan keselamatan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang Tuhan kasihi,
Tuhan Yesus berkata bahwa dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan mendapatkan kehidupan yang kekal dan akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman. Itulah janji Tuhan. Kita percaya janji Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akhiri ibadah kita pada hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami perhadapkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah gereja-Mu Tuhan terpelihara dengan sempurna sesuai dengan kasih setia-Mu seperti apa yang sudah Kau janjikan bagi kami Tuhan. Akan ada tembok-tembok yang mengelilingi kami Tuhan. Ada pengintai-pengintai, pengawal-pengawal yang senantiasa berjaga-jaga. Bahkan Engkau yang mendengar doa kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat yang berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Pakai keluarga kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Pakai seluruh gereja-Mu Tuhan Yesus untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta berkat-Mu curahkan atas kami Tuhan. Berkat yang dari sorga itu turun atas kami, keluarga kami. Bahkan segala apa yang kami butuhkan Tuhan, kami perhadapkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Karena sesungguhnya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.